Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bahayanya berita hoax di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nadia Fatila Tunisa, yang kedua ada Melodina Adesiva, yang ketiga ada Rizky Tri Oktaviani Sukamto, yang keempat ada Anggita Resti Palupi, yang kelima ada Muhammad Arido, dan keenam terakhir saya yaitu Sheila Brianti. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hoax. Menurut KBBI, hoax bermakna informasi bohong. Artinya, informasi yang tercantum dalam berita hoax tersebut tidaklah benar, tetapi dibuat seolah-olah memang benar adanya. Apa ciri-ciri hoax? Ciri-ciri hoax yang pertama adalah sumber informasi atau medianya tidak jelas. Kedua, mengundang kebencian dan kekhawatiran. Tiga, mengandung ajakan untuk diviralkan. Contoh-contoh judul berita hoak yang tersebar selama pandemi diantaranya, makan bawang putih dapat membantu mencegah COVID-19, mandi air panas dapat mencegah COVID-19, menyemprot alkohol di seluruh tubuh dapat mencegah COVID-19, dan juga ada berita bahwa COVID-19 hanya dapat menyerang orang yang lanjut usia. Padahal berita tersebut tidak tentu benar adanya. Salah satu contoh dari berita hoax adalah tangkapan layar pesan WhatsApp pada gambar di samping yang menyatakan bahwa virus COVID-19 dapat disembuhkan dengan air rebusan bawang putih. Dapat kita lihat bahwa dalam pesan tersebut tidak ada sumber informasi yang jelas dan dapat menciptakan kekhawatiran di mana takutnya masyarakat malah menganggap enteng pandemi yang terjadi saat ini. Ditambah pada akhir pesan tersebut mengandung ajakan untuk diviralkan. Pesan WhatsApp tersebut sangat menunjukkan ciri-ciri dari berita hoaks yang telah disampaikan sebelumnya. Beberapa alasan mengapa berita hoaks mudah tersebar. 1. Insting dasar manusia, yaitu rasa ingin tahu. Perasaan ingin tahu manusia mengenai suatu hal dengan diiringi rasa takut yang dimiliki karena wabah yang di luar kontrol mereka menjadi salah satu faktor mudah tersebarnya berita hoaks. Menurut riset dari University of Kent, jika perasaan takut ini dibarengi dengan keinginan menyalahkan orang lain dan menjaga identitas positif seseorang atau kelompok, hal ini bisa memunculkan teori-teori konspirasi. Teori konspirasi atau hoax di tengah pandemi ini bisa mengakibatkan terhambatnya usaha perlawanan virus. 2. Teknologi komunikasi modern. Teknologi komunikasi yang ada saat ini merupakan kendaraan sekaligus jembatan yang memudahkan penyebaran informasi, baik yang isinya akurat atau terpercaya maupun yang hoax dari satu orang ke orang dan kelompok orang. Contoh yang bisa kita temukan adalah pesan berantai di grup WA mengenai bahan alami yang bisa mencegah terpapar virus COVID-19. Jika membaca para orang awam, maka berita hoax tersebut akan semakin mudah menyebar. 3. Bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah sebuah fenomena pembaca condong memilih informasi sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Jika ada yang percaya bahwa virus COVID-19 dapat dicegah dan disembuhkan dengan bahan alami, seperti rebusan bawang putih, maka orang tersebut akan lebih percaya pada informasi yang dapat menguatkan keyakinannya. 4. Pembaca mudah dimanipulasi di tengah kepanikan dan ketakutan. Berita hoaks yang dibuat memiliki efek manipulatif yang lebih kuat daripada berita yang kebenarannya akurat. Tujuan pembuat berita hoaks adalah mempengaruhi emosi pembaca, apalagi jika pembaca sedang mengalami kepanikan dan ketakutan mengenai virus COVID-19, maka emosi yang dimiliki akan semakin mudah dimanipulasi. Tentu saja, dalam persebaran berita hoaks memiliki berbagai macam bahaya. Yang pertama, membunuh karakter manusia. Semakin tersebarnya berita hoaks membuat karakter asli manusia perlahan semakin menghilang. Hal ini dikarenakan masyarakat terlalu lama termakan berita hoaks yang telah dikemas serapi mungkin, sehingga masyarakat tidak lagi mau mencari fakta-fakta di lapangan secara real terlebih dahulu, sebelum menyebarkan luas berita hoaks tersebut. Yang kedua, menipu publik. Tidak dapat dipungkiri jika berita hoaks merupakan penipuan terhadap publik.
Bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang termakan berita hoax, bahkan hampir seluruh masyarakat sudah termakan rayuan berita hoax. Yang ketiga, memicu kepanikan publik. Berita hoax membuat imajinasi masyarakat semakin tidak karuan, sehingga masyarakat tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain. Masyarakat akan berbondong-bondong memikirkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu daripada kepentingan orang lain. Contohnya saja saat awal pandemi kemarin, banyak orang berbondong-bondong menimbun masker dan hand sanitizer sehingga sempat membuat kepanikan di mana-mana. Terlebih lagi petugas medis yang kekurangan masker medisnya karena masyarakat ikut menimbun masker. Bagaimana seharusnya kita menanggapi berita hoax? 1. Hati-hati dengan judul yang provokatif. 2. Cermati keresmian alamat situs berita. 3. Periksa kembali tanggal pada berita. 4. Cermati isi berita dan periksa kembali faktanya. 5. Periksa keaslian foto atau video yang digunakan. Pastikan foto atau video yang digunakan dalam berita bukanlah foto atau video hasil editan maupun foto atau video lama yang kembali digunakan. 6. Manfaatkan fitur laporkan yang ada pada media sosial untuk melaporkan berita hoax yang Anda jumpai. Sebagai penutup, kami dari kelompok 6 yang tentu tidak luput dari kesalahan meminta maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.